makanya saya selalu bilang ke teman-teman reseller segala macam, I do my part, you do your part gitu loh. Bagian saya di MFG itu research, produksi ya produk yang lagi laris dengan efektif dan efisien, dan sisanya jualan ke end user retail itu adalah your job gitu loh, bagian kalian reseller. Dari pengalaman orang tua dulu, Indonesia itu the winner-nya gitu loh. The winner-nya? Di industri fashion. Sebenarnya. Untuk satu dunia ini atau Asia atau apa? Dunia lah bisa dikatakan ya. Dunia. Halo guys, nah sekarang nih gue lagi sama suhunya fashion nih. Akhirnya nih kita ketemu lagi guys. Nah kok ini kita mau ngobrol-ngobrol nih. Yep. Nah nama program gue ini Cuap Cuan. Cuap Cuan. Cuap Cuan gitu. Oke, cuan. Ya ngobrolin tentang apa ya, percuanan lah. Nah guys, malam ini gue ngobrolnya sama udah berapa kali kita janjian, susah banget nih, sibuk nih. Enggak lah, nggak pas aja. Terus ngobrolin tentang fashion ini gue nggak salah guys bawa bintang tamu kali ini ya kan. Mungkin kalau di Instagram kalian pasti udah tahu My Fashion Grosir. Nah ini ownernya nih, Kak Andre. Ya bener kan, coba perkenalin diri dulu. Halo, gue Andre, gue founder My Fashion Grosir. Lu cari aja di App Store atau Play Store, ya. Ada My Fashion Itu Grosir. viral banget guys, My Fashion Grosir tuh pokoknya nih reseller orang yang online tuh pasti tahu deh. Online fashion ya, pasti tahu My Fashion Grosir. Nah ini sekarang gua hadirin foundernya langsung. Kita mau ngobrol-ngobrol guys, kita mau kulik-kulik nih suhunya nih. Nah ini kok Gimana? Apa namanya? Kenapa sih terjun ke fashion? Terjun di fashion kenapa? Karena pengalaman gitu. Oh iya. Karena pengalaman. Jadi dulu orang tua tuh main di kain gitu. Udah lama, puluhan tahun di kain gitu. Di situ ya saya bukan scale up tapi diversification gitu kan, melakukan perbedaan, yaitu garment gitu loh. Itu. Jadi kan karena saya tahu nih kain mana yang bagus, mana yang enggak gitu loh. Udah ngerti lah ya, udah tahu ilmunya ya. Bukan yang benar-benar nol banget gitu ya. Udah dari keluarga ya. Kainnya. Tapi pas mendirikan ya belajar dari nol untuk jahit. Jahit, manajemen semua ya. Semua nol. Sampai sekarang My Fashion Grosir segede ini ya kan. Viral ya. Nah terus ini kok apa namanya? Aku kan punya di Instagramnya nih. Kok Andre ini beda banget guys. Dia tuh idealis banget deh. Idealis banget sama produk lokal ya kayak. Oh iya benar. Dia itu apa namanya? Gue baca-baca Instagramnya, pokoknya pengen banget apa namanya produk lokal kita ini go internasional ya. Apa sih? Ya kira-kira seperti itu. Jadi dari pengalaman orang tua dulu, Indonesia itu the winner-nya gitu loh. The winner-nya? Di industri fashion. Sebenarnya. Untuk satu dunia ini atau Asia atau apa? Dunia lah bisa dikatakan ya. Dunia? Untuk tekstil dan garment. Tahu guys, the winner-nya Indonesia itu termasuk. Oke, nah terus? Nah terus ketika China booming, kita kena krisis 98, itu udah mulai drop gitu loh. Pertama ya pemerintah nggak mensupport, oke. Kedua adalah ya karena pemerintah nggak mensupport, akhirnya menciptakan chain reaction, yaitu pengusaha-pengusaha juga nggak mau ambil pusing. Ngapain yang gua? penting cuan ya mereka. Benar. Jarang loh yang kayak Ko Andre ini yang idealis banget. Ya kan ngapain gua hantum di sini, produksi di sini gitu. Pemerintah nggak ada kebijakan yang mensupport gue gitu kan. Ya gue impor aja dari Cina, nggak pusing. Banyak aku lihat di online sekarang. Semua kayak gitu. Gitu loh. Jadi orang lebih baik impor karena murah banget sih, gila. Tuh, dan nggak pusing kan ngurusin penjahit. Aduh, iya benar, itu pusing banget sih ngurusin bagian manusia itu deh. Gue pusing, pengen gue panah rasanya tuh kalau lagi pusing. Iya sih. Nah di My Fashion Grosir ini semuanya lokal nih. Lokal. Kedepannya juga akan terus-terusan gitu kan? Kita akan lokal. Betul. Akan lokal terus. Wah. Karena even kain pun saya selalu fokus ke pabrik lokal, pabrik tekstilnya. Iya. Gitu. Iya benar. Banyak dari dulu mah banyak yang ngajakin karena saya. My Fashion Grosir ini
variatif banget produknya. Gue juga produksi, kayaknya gue juga nggak sanggup deh. Aduh, variatif banget, macem-macem. Kalau aku kan gamis ya kan, ya gamis paling 3 sih paling banyak jenis bahannya. Paling kadang 2 itu aja. Kan 1 kemana? Saya Mas Mara, terus sampai setahun. Nah, Rayon sampai setahun. Nah kalau Anda ini variatif banget. Nah itu gimana tuh? Untuk menghandle itu bisa kan? Speed harus cepat, kuantiti banyak, variatif. Ya itu tantangannya. Jadi kebetulan saya ini strength-nya itu di apa ya? Saya banyak di rumah aja gitu ya kan, baca apa gitu. Oh iya. Jadi saya suka research gitu loh. Tim juga udah jago banget tim saya nge-research istri saya gitu loh. Ya udah tinggal bagaimana. Oke, trennya seperti ini. Ini lagi bullish gitu misalnya. Ya udah tinggal saya ngakalin caranya bagaimana nih strateginya supaya produksinya efisien dan efektif. Gitu. Efektif dan efisien, kebalik. Ya, efektif, efisien dan apa ya? Tepat sama waktu juga kan. Betul. Makanya kenapa berubah terus karena saya ngikutin tren. Ya. Betul. Tren. Di situ makanya saya selalu bilang ke teman-teman reseller segala macam, I do my part, you do your part gitu loh. Bagian saya di MFG itu research produksi ya produk yang lagi laris dengan efektif dan efisien gitu loh supaya nggak tekan cost production kan. Harga murah akhirnya. Betul, dan lagi Bisa bullish. bersaing sama yang tadi itu ya. Betul. Dan sisanya jualan ke end user retail itu adalah your job gitu loh. Bagian kalian reseller. Banyak lah di luaran sana yang ngajarin kan jualan seminar, workshop dan lain-lain gitu ya. Iya. Yuk belilah workshopnya, ikutlah eventnya segala macam gitu loh. I do my job gitu ya kan. Tinggal kalian gitu di retail gitu ke end user, ya lakukan branding, service-nya PA gitu kan. Distribution channelnya di mana aja. Itu dirapihin. Itu tugas reseller. Betul seharusnya. Kalau My Fashion Grocery ini produksi dan cari produk yang auto laris, auto cuan nih. Oh iya, My Fashion Grocery ini hashtagnya gimana tuh? Auto laris, auto cuan. Itu bagus banget ya. Nah terus nih aku suka ngeliat Instagramnya Wanda juga kan. Gue sih salut banget sih, bener-bener soalnya salutnya kenapa? Aku tahu lingkungannya Wanda kan pasti ada yang bisa impor, bisa apa kan, tapi Wanda tetap konsisten. Soalnya gue baru nemuin sih kayaknya serius kok, baru nemuin satu orang yang benar-benar konsisten gitu kan. Nah itu gimana kok? Apa maksudnya pengen juga nggak nih? Gue pengen impor atau apa gitu kedepannya nih? Enggak. Kemarin kan sempat sepi nih, pernah tergoda nggak? Enggak ada. Oh nggak ada. Untuk di industri fashion jujur itu di MFG, My Fashion Grocery itu saya udah saya skat gitu ya, maksudnya itu udah pasti lokal. Karena goals MFG itu ya basically balik lagi atas dasar apa sih saya mendirikan MFG? Karena saya atas dasar ngeliat Indonesia punya potensi yang besar di fashion gitu loh. Yaitu aku akan pasti fokus di lokal gitu, nggak akan aku Termasuk penjahitnya juga. iya Semua lokal dari Lokal. Tekstilnya. semua gitu loh, lokal ya. Mungkin dari apa namanya aksesoris kayak resleting atau sometimes zipper atau apa button gitu kan, itu ada impor. Itu pun juga ya kan pemakaiannya dikit kan. Dari misalnya satu baju ini harga 50.000 misalnya produksi, ya kancing paling berapa sih costnya, cuma 1.000 gitu ya kan. Nggak terlalu ini ya. Jadi kalau misalnya 90% ke atas udah pasti lokal. Lokal ya. Dan saya concern utama adalah tenaga kerja. Tenaga kerja. Ya, kenapa? Karena garment itu adalah industri yang nyerap tenaga kerja banyak banget. Banyak ya. Ya, Kak Desi misalnya deh, satu konveksi ngasilin cuan berapa sama kriptonya. Iya sih. Aduh, Iya kan? Mining kripto itu satu farm berapa orang butuh?
ini 2 sih. Satu kan? Iya, dibandingkan penjahit kita. Iya kan? Iya. Kalau mau produksi banyak, ya gitu aja. Misalnya mau produksi 5.000, satu penjahit 20. Berarti udah berapa orang? Hitung aja. Kira-kira seperti itu. That's why kenapa My Fashion Grocer ini tetap aku keep gitu loh, sesuai visinya. Tuh. Nah kalau di sekarang kan aku lihat tuh apa sih My Fashion Grocer itu kan auto laris, auto cuan. Itu beberapa reseller aku suka ngobrol itu kan. Iya. Ada reseller besarnya saya tuh ngobrol juga nggak apa-apa karena kan dia memang produknya berbeda. Beda. Nah itu buat menciptakan produk-produk viral tuh kok. Gimana tuh tips and trick buat pengusaha-pengusaha? Research utamanya. Jadi saya tuh sangat invest besar di research, di analisa data segala macam, dan saya harus suka. peka ya kayaknya juga ya, peka sama apa ya, sama tren ya, sosmed ya. Keren. Jadi ketika sudah terbiasa tahunan, puluhan tahun, akhirnya udah ya peka gitu loh. Ya, peka. Jadi apa? Oh ini kayaknya viral nih. Gitu ya. Nah terus ini kok apa namanya kan apa ya, bukan anti produk asing sih ya, tapi kan emang bener juga sih kita harus apa ya, harus memajukan lokal lah ibaratnya. Kasian juga ya kayak pandemi kemarin itu kan siapa lagi coba yang mau bantu orang-orang kan, kerasa banget itu. Kemarin aku viral juga tuh gara-gara masker ya kan. Oh iya. Ya sempat viral juga guys awal-awal apa namanya awal pandemi itu ya. Nah terus tanggapan Kokom sama produk asing gimana tuh, kan sekarang murah-murah banget. Dan aku dengar nih Kom, gimana tanggapannya? Yang apa ya, industri yang paling cepat dan kena banget itu untuk produk-produk asing itu fashion loh. Nah, itu gimana tuh? Yang pasti kita tetap berjuang ya, simple. Kuat tenaga. Berjuang terus ya. Jadi harus konsisten. Kalau misalnya kita emang mau fokus support, membantu, jahit segala macam ya kan. Ya kita fokus di sana. Pasti saya yakin Tuhan akan bukan jalan gitu loh. Ada aja ya. Pasti ada aja. Ya kalau misalnya kamunya cuma mikirin kantong sendiri, repot. Itu udah repot. Cuan sendiri ya. Kita yakin kalau emang kita berjuang untuk banyak orang, pasti ada aja jalannya. Betul. Simple. Kalau saya tuh usaha bagaimana saya ini dengan talenta atau knowledge atau skill yang Tuhan kasih, yang Tuhan titipkan gitu ya, saya bisa menjadi saluran rezeki atau berkat bagi banyak orang. Itu doang. Itu aja ya. Itu aja goal saya, itu aja. Nggak mikirin diri sendiri dulu, yang penting banyak orang, ntar juga diri sendiri. Iya. Makanya kayak misalnya orang-orang kan kebanyakan, oh gue pengen beli helikopter, gue pengen beli pesawat atau apa. Tren-tren sekarang. Ya, saya sih kepikiran kayak gitu tuh, maksudnya dari yang benar-benar terdalam ya, nggak ada. Nggak ada. Cuma melakukan aja yang terbaik lah, gitu ya kayak. Gitu. Jadi kalau misalnya perusahaan saya bisa menafkahi atau menjadi payung saluran rezeki bagi misalnya 1 juta orang, wah itu happy banget. Lebih bermanfaat untuk banyak orang sih maksudnya gitu ya. Betul. Dan aku lihat nih sekarang My Fashion Grocer makin mengembangkan sayap, ya kan. Banyak banget kayaknya brand-brand yang bergabung sama Koko ya, yang dropship gitu ya. Oh iya. Nah itu juga kan ngajak yang orang lain juga untuk berkembang loh. Betul. Banyak banget sekarang orang pada buka online tuh, tapi apa namanya, coba aku buka ini dong, apa namanya, kelas apa? Workshop gitu. Iya, buat reseller sendiri loh. Oh iya. Iya, kan banyak orang-orang pada mau buka online shop tapi nggak tahu mau kemana, kan daripada ke fake mentor ya kan, yang lagi tren sekarang yang lagi tren kemarin ya, fake mentor ya. Gitu, apa kan ini udah real ya kan, tentang bisnis fashion, kita ikut juga terus kalau ini dia buka workshop ya kan. Kalau saya kenapa nggak saya terlalu fokusin di workshop atau training? Karena balik lagi tadi, ini bagian saya ini saya bikin produk yang gampang jual, auto laris sehingga kamu auto cuan gitu. Di depan itu bagian kamu gitu loh. Masa saya suapin juga
Tapi banyak loh yang pengen Koko ngomong, pengen kasih ilmu-ilmunya. Dia kan follower sama aku kan. Aku lihat komennya. Jadi gitu. Jadi banyak di luaran sana yang menyediakan paket usaha, paket reseller, jadi dropshipper gitu kan. Ya dia jualan modul sih. Ini apa kemarin itu? Penjual ludah. Iya, penjual ludah. Penjual ludah. Oh iya. Nah terus nih, aku dengar juga nih si Koko nih salah satu lulusan Tanah Abang juga ya. Ya, lulusan Tanah Abang sama kayak gue, kampusnya di Tanah Abang dulu. Tanah Abang, keras Tanah Abang. Nah terus nih, tanggapannya Koko nih dari offline ke online. Sekarang sih aku lihat banyak banget, nah itu gimana Kok? Buat teman-teman offline, ranah online ini lumayan menantang. Apalagi kalian nggak ada basic. Saran saya untuk survive, step 1 kolaborasi, selesai. Oh, kolaborasi. Yang sama yang pemain online yang udah paham, yang udah berpengalaman. Udah berpengalaman ya. Kolaborasi aja. Karena zaman sekarang tuh emang kita harus perlu kolaborasi. Kita nggak bisa jadi raja sendiri gitu loh. Beda sama bisnis zaman dulu kan orang. Betul. Bisnis zaman dulu kalau menurut aku nih, kita masih kelihatan loh kompetitor kita. Oh, toko kita yang di sini. Oh, kita lihat Betul. Anaknya si ini, anaknya oh sekarang orang tiap detik kompetitor semua. Betul. Buka ini. Gitu. Jadi kalau misalnya perusahaan besar adalah mengakuisisi perusahaan yang lebih kecil, kalau kita yang masih belum besar gini ya kan, ya kerjasama lah gitu loh. Win-win solutionnya gimana? Kamu punya apa, dia punya apa, dikawinin. Simple bisnis. Harus kolaborasi berarti ya. Betul. Dari offline ke online itu kolaborasi ya. Betul, karena sama online juga kolaborasi juga ya. harusnya bisa gitu loh. Jadi Daripada kita bunuh-bunuhan sama bangsa sendiri, mending kita bunuh orang lain aja. betul. Iya. Jadi yang saya bilang adalah kita jangan FOMO atau gagap gitu ya, maksudnya apa sih, ikut-ikutan gitu ya. Misalnya Pak D Jokowi bilang benci produk impor gitu kan, terus kita langsung reverse, kita ekspor gitu. Come on, Indonesia itu pasarnya gede banget ya. Dia masuk barang ke kita dari Cina, Vietnam, Kamboja dan lain-lain kemari gitu loh. Terus kita mau hantem lawan ke sono juga, ya enggak, itu bodoh. Iya, jadi gimana? Kita winning dulu di tanah sendiri, simple gitu loh. Dengan kita fokus campaign produk lokal, ya kan, kita produksi juga harus 11-12 sama dia, harga juga bagaimana kita bersaing gitu loh. Itu tantangan buat pengusaha. Buat pengusaha benar. Buat tantangan buat end user. Kalian nih semua penonton misalnya ya, pembeli, coba tanamin lah, support lokal. Story saya tadi, saya bilang saya compare produk lokal sama produk Spanyol itu, Inditex gitu ya. Kualitasnya jauh menang lokal kemana-mana. Kita ya. Jauh. Guys, kita tuh harus pede gitu. Soalnya apa? Brandingnya, produk impor tuh udah bagus banget loh. Apalagi ke cewek-cewek tuh. Siapa nih? Kalau udah brand-brand gede tuh, nah itu. Betul. Itu gimana tuh kok kayak gitu tuh? Itu dia, itu Udah tugas. biasanya ke mindset tuh kayak kita nih cewek ini, aku nih lagi, saya lagi ketemu sama ciwi-ciwi nih, temen-temen nih, kan pasti ngeliat baju, tas, apa gitu. Kalau udah ke branding yang produk-produk import tuh pasti kayak lu pakai produk siapa sih? Gitu-gitu itu gimana tuh? Harusnya dari hal kecil gitu aja ya. Itu dia. Kita nggak bisa memaksa orang untuk cinta produk lokal. Itu dia. Iya. Yang ya kayak contohnya deh, emangnya pernah maksa calon gitu, cintai gue dong, cintai gue. Enggak kan? Kita banget malu Bang. Ya gitu. Iya. Please pemerintah, jangan bikin campaign cintailah produk Indonesia. No, come on. Berarti kayak misalnya kamu lagi pacaran gitu, cintain gue dong, cintai dong. Enggak dong. Malah ilfil. Malah ilfil. Iya, ilfil. Yang benar adalah ya gimana caranya supaya dia cinta kita, kan gitu. Iya. Ya kan, PDKT dulu dong, memperbaiki diri. Iya, gitu.
gitu loh. Itu yang sebenarnya simple. Ya jangan maksain ya, tapi memperbaiki diri dulu. Menyesuaikan diri, memantaskan diri juga. Betul, memantaskan diri. Makanya campaign pemerintah benci ini menurut saya sih salah, nggak tepat. Iya, mindset orang kan jadinya benci ya. Bukan kayak gitu. Ya kita perbaiki lah, support gitu. Kasih pelatihan production gimana. Kalau production untuk fashion, saya bilang sih kita udah nggak usah pusing, pemerintah udah nggak usah perlu edukasi. Indonesia udah kuat, udah jago semua penjahitnya. Yang perlu bantu adalah bagaimana manajemen ketenaga kerjaan, insentif pajaknya, gitu kan. Jangan kamu kasih insentif pajak hanya untuk yang ekspor, no, gitu loh. Ini industri nyerap tenaga kerja banyak loh, gitu loh. Dan kita fokusnya strateginya kita jadi tuan rumah di rumah sendiri aja dulu. Iya, di rumah sendiri aja. Itu aja dulu, gitu loh. Harusnya industri yang kayak Jangan dulu kemana-mana dah. betul. Fokus dulu. Ya kita baru mau latihan gitu kan. Jangan mau mikirnya ke sana, siap gitu ibaratnya. Gitu loh. Latih itu insentif pajaknya apa segala macam. You bayarin lah BPJS tukang jahit, berani nggak pemerintah? Gitu loh. Ya kan? Gue dukung kali. And then saya kasih perumpamaan, mudah-mudahan orang pemerintah ada yang dengar. Ketika Indonesia dijajah Belanda, apa yang dilakukan oleh para pendiri bangsa kita? Apakah kita akan reverse balik nyerang Belanda ke sono Eropa? Ke Eropa ya. Apa yang dia lakukan? Enggak kan? Iya. Kita memerdekakan diri di tanah Nusantara. That's it. Caranya gimana? Dengan serbuan penjajahan produk impor, produk asing. Yaitu merdeka dulu gitu loh di Indonesia. Indonesia baru kita menyerang ke sana. Betul. Jangan yuk bikin campaign ekspor ya, itu pengalian isu. Ngomong to the point aja gitu loh. Winning dulu di negara sendiri, di rumah sendiri. Kita pasarnya gede kok. Buat dulu ibaratnya di rumah sendiri dulu. Tapi benar juga ya kalau diumpamin sama yang zaman kita dulu merdeka, ya nggak mungkin kita nyerang ke sana ya. Habis tenaga, habis waktu nggak dapat Iya. apa-apa. Nggak ada apa-apa. Nggak dapat apa-apa. Kuat enggak di tengah jalan berhenti. Jadi ketika lu nih di rumah yang nonton video ini, lu beli produk lokal ya, itu lu kayak itu produksi gitu ya kan, itu ada berapa chain lagi ke belakangnya gitu loh. Tukang jahit, tukang packing, tukang gosok, tukang nyeri, tukang potong, Bener. ya kan, Sampai ke tekstil-tekstilnya. tekstil operator segala macam, salesnya apa itu dapat nafkah dari lu beli produk lokal. Kalau lu beli produk impor yang dapat cuan siapa? Ya pedagang doang nih yang impor kemari. Sama Cuma satu rantai doang. satu rantai doang gitu loh. Sama yang di sono. Di Cinanya, di Vietnamnya, di Kamboja atau di Thailandnya gitu loh. Cuma kalau sekarang aduh gila, aku lihat nih ya di salah satu marketplace di ongkirnya murah, barangnya murah. Itu deg-degan bener sih. Itu dia marketplace Oren itu emang sebenarnya proxy negara itu. Ya itu udah banyak banget sih yang ngebahas itu. Bener-bener apalagi pas pandemi kemarin ya kerasa banget kok. Gitu ibaratnya kalau kita support produk lokal itu semua dapat loh. Satu rantai full dari ujung ke ujung itu dapat, kerasa bener-bener kita saling membantu, cukup itu aja sih kayaknya udah membantu banget kan kemarin pandemi gitu. Betul. Iya. Kayak pandemi ya karena support awalnya adalah soul-nya si My Fashion Grocer adalah emang menjadi saluran rezeki. Ketika pandemi saya nggak stop, saya gas. Iya. Nah, ya mikir gitu loh. Ini itu tugasnya pemimpin, mikir gitu loh. Gimana caranya? Ya udah produksi masker, jebret gitu. Rame banget kemarin aku sampai berjuta-juta piece. Ini yang punya nih, yang kayaknya pelopor masker scuba bukan sih? Awal ya. Iya, nah ini guys, foundernya My Fashion Grocer nih pelopor masker scuba. Tapi kok itu cuma berapa waktu kan? Abis itu dihajar. Sama itu. Harganya 3.000, 5.000. Karena itu udah wajar. Ketika supply and demand ketemu titik tengahnya, titik keseimbangannya, pasti akan ada ketemu harganya sekian. Iya.
supply and demand, itu aja. Aduh. Dan ini terakhir nih kok, coba nih kasih apa ya, motivasi semangat buat pengusaha-pengusaha, khususnya yang fashion nih. Kadang nih jujur nih juga kadang kan aku kadang ngobrol sama reseller ya, mereka tuh suka melihat kiri kanan gitu kan, yang menjual produk murah, import, gamis-gamis banyak banget sekarang import. Nah itu gimana biar mereka nggak down, tetap semangat, tetap pede? Tetap semangat, tetap pede ya, motivasi. Intinya ketika kamu, gini aja, ketika kamu fokus di negara sendiri, produksi lokal, kamu udah berbuat baik, menambah pahala, karena kamu membantu saudara, teman kamu, sebangsa dan setanah air. That's it, itu aja. Berarti tetap harus fokus ya, fokus, semangat kita untuk produk lokal. Betul. Dan yang pasti makanya saya nggak suka kalau misalnya saya jarang kasih motivasi basically ya. Karena motivasi itu hanya 1%. 99% yang menentukan hasil adalah disiplin. Disiplin. Ya, harus waktu benar-benar ya bro ya. Betul. Motivasi perlu untuk sukses, tapi hanya 1%. Gitu ya. Kebanyakan makan motivasi nggak gerak. Jadi halu. Halu ya kan? Ya kan? Bener yang ada Banyak halu. tuh orang-orang sekarang tuh, anak muda sekarang ngelihat, apalagi orang-orang pada branding. Soal branding, ngelihatnya instan-instan. Aku pernah bahas ini juga. Punya mobil mewah, kesana kemari. Akhirnya apa? Mereka tuh, gue mau kaya, mau sukses tuh gampang. Itu dia. Gitu, karena kemakan branding-branding. Come on, pikir lagi gitu ya. Coba jangan dilihat di foto doang. Kasih pedas Kak, kasih pedas. Ya kan? Itu mobil minjem apa punya dia? Kredit berapa tahun? Ya kan? Bayar pajak nggak? Gitu kan? Foto-foto di tengah gitu kan? Abis itu ditarik leasing ayo lo. Keren menurut lo? Pikirlah, bukan masalah apa ya. Research bilang ya bisa dikatakan 70-80% apa yang kamu lihat di sosial media itu nggak sesuai. Halu gitu. Makanya kalau itu saya bilang adalah pencitraan. Buat saya pencitraan dan branding, personal branding itu hal yang berbeda. Caranya mungkin mirip, tapi konotasinya beda. Pencitraan itu lu bikin melebih-lebihkan, lu fake it gitu kan. Oh gitu, melebih-lebihkan ya kalau pencitraan. Pencitraan. Seolah-olah yang mau yang baik gitu kan. Oke, foto gue dong, foto gue. Oh, foto lagi itu. Ya. Gitu kan. Kalau sosial media menurut saya personal branding, ya kamu apa adanya. Personal branding, pencitraan. Nah, kalau kita melakukan personal branding, kayak misalnya saya kan biasanya orang marketing ya. Marketing itu ya kita pertama ya harus membuat produk itu bagus, produknya bagus dulu gitu loh. Quality dulu gitu loh. Ketika quality udah bagus, lu nyampein di promotion, di advertising dan lain-lain, ya lu menyampaikan kebenarannya dong. Bukan melebih-lebihkan kan? Kalau lu bikin promotion melebih-lebihkan, lu bohong lo. Dosa lo itu masuknya lo. Serius, lu ngibulin orang berapa banyak lo. Jadi ketika kalian itu bohong gitu, misalnya yang sering gitu ya kan, kayak misalnya apa sih? Misalnya celana gitu kan. Oh, muat sampai XXXXL gitu kan. Ternyata sampai XL aja udah sempit gitu loh. Nah, lu bohong tuh menurut gue ya. Itu nggak sesuai faktanya ya. Betul, jadi harus hati-hati. Kalau misalnya kita ngomong kayak gitu, menurut gue bisa dikatakan itu bohong. Bohong. Kalau misalnya semua agama mengajarkan bohong itu dosa, ya udah dosa lu kali berapa? Yang beli ya, iya, produksinya. yang nge-view. Lu lagu lu iklanin tuh, jebret. Yang nge-view 1 juta gitu ya nonton iklannya. Berarti lu ngibulin 1 juta orang. Nah, itu tanggung lah di atas lah. Simple. Nah, ini lagi nih kok, nih tanggapan Koko nih sama owner-owner sekarang gimana tuh? Owner apa nih? Owner yang tampil di sosmed lah. Iya, Dia kalau lagi hits banget kan sekarang. itu bagus kalau misalnya kalian yang tadi saya bilang membantu menyampaikan produk atau jasa atau perusahaan kamu ya gitu. Ya itu bagus itu loh. Asal ya jangan bohong. Jangan tipu-tipu kan. Itu aja. Harus sesuai ya. Betul. Jadi kalau saya selalu bilang biru katakan biru, hitam katakan hitam.
Ketika hitam orang nggak banyak suka, tapi kita harus ngomong itu hitam, gitu loh. Mau gimana? Orang sukanya biru. Ya gue bilang itu hitam karena fake-nya hitam. Kalau mau bikin biru. Ah, lu bikin biru, gitu. Lu jadiin biru, lu cat dulu, gitu loh. Simpel itu kok. Bisnis berhubungan, leadership, manajemen, semua udah diajarin kok sama kitab-kitab suci kalian. Apapun belief kalian, itu aja. Oke? Iya, seru banget nih kita nih. Ngobrol-ngobrolnya, ya ampun banyak banget pembelajarannya kok. Iya. Terus terima kasih juga udah Thank you loh, waktu, udah ngasih banyak apa ya peluang nih buat saya, buat semua yang nonton nanti video ini ya guys ya. Oke, terima kasih ya Kak ya. Oke, bye-bye.